Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seagama, pada hari kiamat nanti, manusia sangat membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, mereka dikumpulkan di tempat lapangan yang sangat luas. Tidak ada naungan apapun. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya. Laki-laki dan perempuan pun sama. Kemudian, matahari didekatkan di atas kepala mereka, hingga peluh keringat bercucuran membasahi tubuh mereka. Sebagian manusia, ada yang terendam sebatas mata kakinya, ada yang terendam sebatas lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pundaknya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya. Keadaan mereka ini sesuai dengan amalan-amalan mereka. Lalu, pada hari kiamat itu, akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih, yawma la zilla illa zilluh. Al-imamul adil, wa syabun nasha'a bi'ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, wa rajulani tahabban fillahi jitama'a alaihi, wa tafarraqan alaihi, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal, faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuh, wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat aynah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya tergantung ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Adapun penjelasan tentang 7 golongan itu, yang pertama, seorang imam yang adil. Yang dimaksud dengan imam yaitu seorang yang mempunyai kekuasaan besar seperti raja, presiden, atau yang mengurusi urusan kaum muslimin. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah, dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Keadilan seorang imam yaitu dengan menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini dan menyingkirkan segala perbuatan syirik dan melaksanakan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Sebab kezaliman yang paling zalim adalah perbuatan menyekutukan Allah, padahal Allah lah yang menciptakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang paling besar. Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56.
Apabila imam atau pemimpin atau raja atau presiden tidak melaksanakan syariat Islam, artinya dia tidak berlaku adil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk bersabar. Jika ada pertanyaan, bolehkah seorang wanita menjadi penguasa atau pemimpin? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Di dalam hadis yang telah kita bacakan, imam di sini adalah laki-laki. Tidak ada wanita dalam hal kepemimpinan. Islam melarang wanita menjadi pemimpin dan melarang suatu kaum menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa ketika para sahabat menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang Persia dipimpin oleh seorang wanita, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yufliha qaumun walau amroham imro'ah. yang artinya tidak akan berbahagia suatu kaum jika yang memimpin urusan mereka adalah seorang wanita. Hadis ini dijadikan dalil dasar oleh para ulama tentang tidak bolehnya seorang wanita menjadi pemimpin, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata, seorang wanita tidak boleh menjadi amir atau menjadi qadi atau hakim. Kemudian golongan yang kedua yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nantikan video kami selanjutnya.